Masih dengan bab turunan fungsi trigonometri. Untuk bab selanjutnya mengenai turunan kedua pada fungsi trigonometri. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai turunan pertama, sekarang kita akan membahas turunan keduanya. Di dalam PPT sudah ada tabel yang menunjukkan turunan pertama dan turunan kedua fungsi trigonometri. Jadi di dalam tabel tersebut sudah ada fungsi awalnya, terus yang kedua sudah ada turunan pertamanya dan sudah ada turunan keduanya. Dari sin, cos, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan. Oke, untuk menentukan turunan kedua, kita harus menentukan turunan pertama dulu. Jadi dari fungsi awal kita turunkan ke turunan pertama, dari turunan pertama barulah kita turunkan untuk mendapatkan turunan yang kedua. Untuk aturan-aturannya sama saja, turunan kedua dengan turunan pertama, aturannya sama, cara menurunkannya pun juga sama. Kayak kemarin ada perkalian, ada pembagian, ada aturan rantai di dalam turunan pertama. Untuk turunan kedua semuanya juga sama. Rumus untuk mendapatkan turunan dalam perkalian rumusnya sama. Dalam pembagian juga sama. Untuk menentukan dalam aturan rantai juga sama. Hanya kalau turunan kedua sudah diturunkan ke turunan pertama, kalian harus menurunkan lagi ke turunan yang kedua. Oke, contoh soal yang pertama. Oke, contoh soalnya tentukan turunan kedua dari fungsi di bawah ini. Fungsi yang pertama atau soal nomor 1 adalah fx sama dengan 4x ditambah sin x. Yang diminta adalah turunan kedua. Berarti kita turunkan dulu ke dalam turunan pertama. Kita turunkan dulu fungsinya ke dalam turunan yang pertama. Karena penjumlahan berarti tinggal kita turunkan satu. Berarti turunan dari 4x adalah 4. Pangkatnya 1 kali 4 adalah 4. Pangkatnya berkurang 1. 1 kurang 1, 0. X pangkat 0 adalah 1. Ditambah turunan dari sin x adalah cos x. Oke, sudah dapat turunan pertama. Karena yang diminta turunan kedua, maka dari turunan pertama ini kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. Oke, masih penjumlahan berarti kita tinggal turunkan satu-satu. Turunan 4, 0 karena tidak ada variabelnya. Turunan cos x adalah min sin x. Selesai. Jadi hasil dari turunan kedua pada soal nomor 1 adalah min sin x. Oke, lanjut nomor 2. Fungsi fx-nya adalah tan x dikurang kotangen 2x dengan x-nya adalah 1/6 pi. Oke, kita coba turunkan ya. Walaupun kita juga sudah tahu di dalam tabelnya sudah ada tan x itu turunan keduanya apa, sudah langsung ada. Tapi kita coba dulu, kita turunkan ke turunan pertama, baru dari turunan pertama kita turunkan ke turunan kedua. Oke ya, kita turunkan ke turunan pertama dulu. Dengan turunan pertama dari tan x adalah sekan kuadrat x. Berarti tan x di sini adalah sekan kuadrat x dikurang turunan dari kotangen 2x. Berarti siapa yang kita turunkan? Kotangen 2x-nya dulu. Turunan dari kotangen itu adalah min kosekan kuadrat. Berarti di sini min kosekan kuadrat 2x. Selanjutnya turunan dari aljabarnya. Turunan dari aljabarnya 2x berarti hasilnya adalah 2. Maka turunan pertamanya adalah sekan kuadrat x. Min sama min jadi plus. 2-nya kita taruh depan. 2 kosekan kuadrat 2x. Oke, sudah dapat turunan pertamanya, berarti tinggal kita lanjutkan untuk mendapatkan turunan kedua. Turunan kedua dari fungsi
fx. Oke, secant kuadrat x. Ini aturan rantai, berarti pangkatnya dulu yang kita turunkan. Pangkatnya kita taruh depan, berarti 2 kali 1 adalah 2, terus pangkatnya berkurang 1, berarti jadi pangkat 1. 2 siapa? 2 dari secant x. Selanjutnya, kalau sudah diturunkan pangkatnya, maka kita turunkan trigonometrinya, yaitu turunan dari secant adalah secant tan x. Berarti di sini kita kalikan dengan secant x dikali tan x. Terus sudah secant tan x, maka aljabarnya yang kita turunkan, karena di sini x, maka kalau diturunkan mendapatkan nilai 1. Oke, lanjut ke yang 2 kosekant kuadrat 2x. Berarti di sini ditambah, sama ini aturan rantai, berarti apabila kita turunkan 2 kali 2 jadi 4. 4 berapa? 4 kosekant 2x dikali dengan turunan dari kosekant 2x. Turunan dari kosekant adalah min kosekant kotangen. Min kosekant kotangen. Berarti di sini 4 kosekant 2x dikali dengan, di bawah sini ya, muat, min kosekant 2x dikali kotangen 2x. Oke, jadi sudah pangkat, sudah trigonometrinya. Selanjutnya siapa lagi yang diturunkan? Aljabarnya. Turunan dari 2x adalah 2. Oke, berarti tinggal kita kalikan. Turunan kedua dari fungsi fx adalah secant x, kita kalikan yang ada di dalam kurung, berarti ini secant x kali secant x, maka menjadi 2 secant kuadrat x dikali tan x ditambah dengan 4 kali 2 8. Oh, ini ada minnya, berarti tinggal dikurang. Plus kali min adalah min, dikurang. 4 kali 2 adalah 8. Kosekant 2x dikali dengan kosekant 2x, berarti menjadi kosekant kuadrat 2x dikali kotangen 2x. Oke, berarti turunan keduanya menjadi 2 secant kuadrat x dikali tan x dikurang 8 kosekant kuadrat 2x dikali kotangen 2x. Sudah tidak ada yang bisa kita sederhanakan lagi. Berarti tinggal kita substitusikan x-nya adalah 1/6 pi, karena di sini diketahui bahwa x-nya adalah 1/6. Berarti tinggal kita substitusikan dari turunan kedua. Oke, ini tadi turunan keduanya, 2 secant kuadrat x dikali tan x dikurang 8 kosekant kuadrat 2x dikali kotangen 2x. Berarti tinggal kita substitusikan x-nya adalah 1/6 pi. Berarti di sini menjadi x-nya kita ganti 1/6 pi. Berarti semua yang ada x kita substitusikan 1/6 pi. 2 secant kuadrat 1/6 pi dikali tan 1/6 pi dikurang 8 kosekant kuadrat 2 kali 1/6 pi dikali kotangen 2 kali 1/6 pi. Oke. 1/6 pi itu adalah 30 derajat, berarti kita ganti di sini 2 secant kuadrat dari 30 derajat dikali tan 30 derajat dikurang 8 kosekant kuadrat. Kita coret ya. Berarti di sini jadi 3. 180 bagi 3 berarti 60 derajat. Di sini kotangen berarti ini juga sama. Berarti menjadi 60 derajat.
tinggal kita selesaikan. Berarti sekan 30 derajat. Sekan itu berarti kebalikan dari cos. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti kebalikannya, kita tulis di sini ya, Ibu tulis di sini. Sekan 30 derajat itu sama dengan 1 per cos 30 derajat. Oke, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Berarti sama aja akar 3 per 2. Berarti sini 1 dikali 2 per akar 3. Atau kalau dirasionalkan kali akar 3 per akar 3, maka hasilnya adalah 2 per 3 akar 3. Berarti sekan 30 itu adalah 2 per 3 akar 3. Berarti di sini 2 kali 2 per 3 akar 3 dikuadratkan. Dikali tan 30 adalah 1 per 3 akar 3. Tan 30 adalah 1 per 3 akar 3. Dikurang 8 kosekan 60. Ini hapus dulu. Oke, kosekan 60, kalau sekan itu kebalikan dari cos, maka kalau kosekan berarti kebalikan dari sin. Berarti di sini kosekan 60 derajat. Berarti dia terkebalikan dari sin 60 derajat. Sin 60 itu adalah 1 per 2, maka jadi 1 dikali 2 per 1, maka hasilnya adalah 2. Mohon maaf, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Masya Allah, mohon maaf ya nak ya. Oke. Berarti di sini 1 per sin 60 berarti setengah akar 3, berarti sama kayak tadi ya, 1 dikali 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Berarti sama dengan 2 per 3 akar 3. Berarti kosekan 60 di sini 2 per 3 akar 3 kita kuadratkan dikali kotangan 60. Berarti kalau kotangan 60 kebalikan dari tangan. Berarti di sini kotangan 60. Berarti dia kebalikan dari tangan. Tangan 60 itu adalah akar 3. Berarti kalau 1 per akar 3, karena penyebutnya akar, berarti tinggal dirasionalkan saja. Berarti tinggal kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka jadi 1/3 akar 3. Maka kotangan 60 di sini adalah 1/3 akar 3. Oke, tinggal kita selesaikan saja. 2/3 akar 3 berarti di sini 2 dikali kita kuadratkan 2 kuadrat dikuadratkan 4, akar 3 dikuadratkan 3, 3 kali 4, 3 kali 4 adalah 12, 3 dikuadratkan 9. Terus dikali dengan 1/3 akar 3, dikurang 8 kali, berarti ini sama ya, 2 dikuadratkan 4, akar 3 dikuadratkan 3, 3 kali 4 adalah 12, 3 dikuadratkan adalah 9 dikali 1/3 akar 3. Oke. Tinggal kita kalikan, 2 kali 12 adalah 24, 9 kali 3 adalah 27 akar 3 dikurang, berarti ini 8 kali 12, 8 kali 12 adalah 96,
9 kali 3 juga 27, berarti 27 akar 3. Berarti hasilnya tinggal 24 dikurang 96. 24 kurang 96 berarti apa tuh? Min 62 ya, min 72 per 27 akar 3. Ingat ini bisa dikurangkan karena di dalam akarnya bernilai sama akar 3. Oke, min 72 per 27 bisa diperkecil? Bisa ya, sama-sama kita bagi 9. Ini kita bagi dengan 9. 72 bagi 9 adalah 8, berarti min 8. 27 bagi 9 adalah 3. Berarti hasil akhirnya adalah min 8 per 3 akar 3. Ini hasil dari contoh soal yang nomor 2. Sudah disubstitusikan satu penampi, hasil akhirnya adalah min 8 per 3 akar